Perkenalkan, nama saya Raymond Victor Oge. Saya berasal dari Angkatan 26, kelompok 2, pelatihan dasar dari Diklat CPNS Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saat ini saya akan menjelaskan tentang ulas berita sebagai salah satu tugas yang diberikan tugas individu pada agenda 2, pelatihan e-learning, di mana pada pelatihan ini, dalam ulas berita ini, saya ingin mengangkat tentang artikel berita organisasi. Dalam hal ini, menekankan kepada BPK di perwakilan Provinsi Maluku Utara yang menerapkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana sumber beritanya yang saya ambil pada saat ini yaitu dari malut.ppk.go.id, kemudian juga badiklatpkn.bpk.go.id tentang pelatihan dasar CPNS untuk mewujudkan PNS yang profesional dan berkarakter. Nah, pada artikel pertama di sini, saya akan mengangkat dan memilih tentang artikel bahwa BPK Maluku Utara serahkan laporan hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2021. Yaitu di mana isi beritanya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP kinerja pada 4 pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan kepada 5 pemerintah daerah di wilayah Maluku Utara hari Kamis 6 Januari 2022 bertempat di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Nah, hal ini pun sesuai dengan amanat dari undang-undang sendiri, di mana dijelaskan bahwa penyerahan LHP ini itu sudah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan, acara dimulai dengan penyerahan LHP kinerja, dilanjutkan dengan LHP kepatuhan. Nah, setelah LHP ini diserahkan, maka acara pun dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah dengan progres penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK terbaik. Dilanjutkan pun pada kesempatan tersebut adalah pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan didampingi beberapa kepala daerah. Nah, kita lihat di sini, nilai ASN apa yang bisa kita dapatkan pada artikel berita yang tadi. Nah, jika kita melihat pada artikel akronim dari berakhlak sendiri, maka kita bisa mempelajari bahwa ada orientasi pelayanan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Di sini kita bisa lihat bahwa BPK benar-benar memahami dan memberi rekomendasi pengelolaan keuangan negara, di mana kita harus mengingat bahwa BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berarti BPK di sini menjadi lembaga yang solutif, lembaga yang memberi kesempatan untuk Pemda melakukan perbaikan untuk pelayanan yang prima kepada masyarakat yang ada di Maluku Utara. Selain itu, nilai apa lagi yang kita dapat di sini? Kalau kita perhatikan, BPK pun menunjukkan nilai kompeten, di mana BPK melaksanakan tugas dengan hasil terbaik walaupun dalam durasi yang singkat. BPK membantu Pemda juga belajar untuk terus menghasilkan laporan yang sesuai dengan aturan. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat bahwa BPK pun di sini sangat akuntabel. Artinya BPK melakukan tugas dengan kejujuran, kedisiplinan, dan integritas yang tinggi. Nilai kompeten kita bisa komparasikan dengan nilai dasar BPK, yaitu BPK ini sangat profesional. Dan BPK juga sangat akuntabel. Kita bisa komparasikan bahwa BPK merupakan lembaga yang integritas sebagai salah satu nilai dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan itu sendiri. Nah, kemudian selain itu ada artikel lain dari website malut.bpk.go.id. Di sini kita lihat bahwa BPK lakukan entry meeting pelaksanaan kinerja semester 2 di tahun 2021. Kita lihat beritanya bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara di sini melakukan entry meeting pemeriksaan pendahuluan kinerja semester 2 tahun 2021 yang dilaksanakan pada keempat pemerintah daerah, yaitu pemerintah Provinsi Maluku Utara,
pemerintah Kota Ternate, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, dan pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Ada bagian yang saya tandai di sini, yaitu di tengah kondisi PPKM level 4 yang masih terus berlanjut, kegiatan entry meeting dilaksanakan secara virtual melalui media video conference dan dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan. Pak Kepala Perwakilan menegaskan pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian pemeriksaan memaksimalkan media daring dan meminimalkan tatap muka atau pertemuan fisik. Namun begitu, pemerintah dalam hal ini BPK berharap agar pemeriksaan nanti dapat memberikan hasil terbaik, khususnya untuk masyarakat Maluku Utara. Nah, jika kita lihat dari artikel ini, nilai ASN apa yang kita bisa dapatkan? Saya menemukan di sini ada nilai adaptif, yaitu BPK dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Walaupun kondisi pandemi yang ada, namun BPK tidak membuang waktu dengan percuma, tidak melakukan pemeriksaan, namun menyesuaikan, bisa melakukan video conference dengan entitas yang akan diperiksa. BPK pun bertindak proaktif, tidak nanti menunggu waktu yang berlarut-larut, namun tetap dengan inisiatif yang cepat, BPK bertindak proaktif untuk melaksanakan entry meeting awal untuk pemeriksaan ini. Selain itu, ada artikel lain yang kita bisa lihat di sini, terkait dengan seleksi kompetensi dasar atau seleksi kompetensi bidang di sini bagi pelamar calon pegawai negeri sipil Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pada tanggal 10 sampai 11 Desember 2021 kemarin, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melaksanakan seleksi kompetensi bidang, di mana seleksi ini bertujuan untuk lanjutan penerimaan CPNS setelah kompetensi SKD pada 13 sampai 14 September sebelumnya. Nah, pada pelaksanaan ini pun dilakukan secara daring namun bertahap. Ada tes psikiatri, tes psikologi, serta wawancara dan LGD yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Desember. Itu dilakukan di aula di kantor perwakilan Maluku Utara. Kepala Badan Perwakilan, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara di sini, Bapak Insinyur Hermanto MSc CSFA, berkesempatan pun menyampaikan sambutan. Beliau berpesan kepada seluruh peserta agar dapat melakukan yang terbaik pada saat pelaksanaan ujian dan berharap agar para pelamar CPNS BPK khususnya dari wilayah Provinsi Maluku Utara dapat berhasil pada tahapan SKB ini. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Yang pertama, kita melihat adanya sebuah keharmonisan BPK menghargai setiap orang apapun latarnya. Pak Kepala Perwakilan menunjukkan bahwa beliau menjadi orang yang sangat menghargai, menolong orang, memfasilitasi dengan tempat pelaksanaan SKB ini lewat kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang ada. Kemudian saya pun melihat ada nilai kolaboratif, artinya BPK memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Apapun profesi, apapun background dari profesi kita, BPK memberi kesempatan untuk menggelar tes SKB dengan pihak lain. Karena seperti yang kita ketahui, untuk tes SKB sendiri melibatkan RSPAD Gatot Subroto dan juga psikolog dari Universitas Indonesia. Artinya BPK sangat terbuka dengan berbagai pihak untuk menghasilkan generasi terbaik untuk melayani bangsa. Selanjutnya ada artikel terakhir dari malut.bpk.go.id, peringati HUT BPK RI ke-75, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara gelar upacara bendera. Di sini BPK melaksanakan upacara bendera sebagai bagian dari perayaan hari ulang tahun BPK yang ke-75. Dimulai pada pukul 8 WIT, jajaran pimpinan, pegawai, dan tamu undangan mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Dan Pak Kepala Perwakilan bertindak sebagai inspektur upacara. Di sini kalau kita lihat upacara berjalan dengan sangat tertib dan Pak Kepala Perwakilan pun menekankan ada dua hal. Analogi tentang berlian sebagai ulang tahun BPK yang ke-75 tahun di tahun 2022 ini. Analogi ini pada hal pertama tentang karakter organisasi dan yang kedua tentang proses pembentukannya. Dan ini menunjukkan bahwa BPK harusnya selalu menampilkan karakter organisasi pada tingkat solidaritas
dan juga kinerja yang tertingginya. Setelah berhasil melalui proses waktu 75 tahun bukan waktu yang singkat dengan berbagai tekanan yang ada, BPK pun mampu menghasilkan prestasi-prestasi yang terbaik. Dan tidak hanya dari luar, tetapi juga prestasi dari dalam. Walaupun ada berbagai tantangan yang ada. Dan lewat upacara bendera ini, kita bisa melihat bahwa BPK tetap loyal, memegang teguh ideologi bangsa dalam hal ini Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI lewat pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-75 tahun BPK RI. Kemudian BPK mampu survive, menjaga nama baik, baik sesama ASN, pimpinan, dan instansi negara. Pada poin terakhir dari website Badan Diklat, di sini ditekankan oleh Bapak Wakil Ketua BPK, Bapak Agus Joko Pramono, bahwa pelatihan dasar CPNS ini untuk wujudkan PNS yang profesional dan berkarakter, di mana tentunya dengan menekankan bahwa dari 1.406 CPNS yang diterima dari formasi tahun 2021 dan mengikuti Diklat Latsar pada tahun 2022 ini, haruslah menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values dari ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif untuk mendukung employer branding ASN, bangga melayani bangsa. Tentunya dengan menekankan juga dimoderator oleh Bapak PLT, Kepala Badan Diklat PKN, tugas PNS sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat, serta pemersatu bangsa. Terima kasih, demikianlah ulas berita yang bisa saya kerjakan dan saya laporkan.